Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Lusnayain dari kelas 3A akan mempresentasikan materi struktur fisiologi hewan tentang hewan vertebrata yang bernapas dengan paru-paru. Yang pertama, sistem pernapasan, pengangkutan O2. Pertukaran gas antara O2 dengan CO2 terjadi di dalam alveolus dan jaringan tubuh melalui proses difusi. Oksigen yang sampai di alveolus akan berdifusi menembus selaput alveolus dan berkaitan dengan hemoglobin dalam darah yang disebut deoksigenasi dan menghasilkan senyawa oksihemoglobin. Yang kedua, pengangkutan karbon dioksida. Karbon dioksida yang dihasilkan dari proses respirasi sel akan berdifusi ke dalam darah, yang selanjutnya akan diangkut ke paru-paru untuk dikeluarkan sebagai udara pernapasan. Selanjutnya, alat respirasi pada hewan bervariasi antara hewan satu dengan hewan yang lain. Ada yang berupa paru-paru, insang, kulit, trakea, bahkan ada beberapa organisme yang belum mempunyai alat khusus sehingga oksigen berdifusi langsung dari lingkungan ke dalam tubuh. Contohnya pada hewan bersel satu, yaitu Porifera, Coelenterata, Protozoa, dan cacing. Paru-paru ditemukan pada amfibi, reptil, dan burung dan mamalia. Amfibi memperlihatkan keragaman yang luar biasa dalam struktur paru-paru mereka, mulai dari sebuah rongga tubuh sederhana yang tidak terpilin hingga paru-paru yang terpilin sangat padat. Selanjutnya, paru-paru reptil secara morfologi lebih rumit daripada amfibi dalam hal bahwa mereka jauh lebih rumit. Susunan anatomi sistem pernapasan burung relatif rumit. Paru-paru terhubung ke serangkaian kantong udara yang luas yang diketahui dapat menjalar ke tulang. Ini dapat dengan mudah dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu kantong udara posterior dan kantong udara anterior. Proboscis berupa tabu yang kecil di mana proboscis bermuara banyak kapiler sehingga memungkinkan udara berdifusi. Selain paru-paru, burung memiliki 8 atau 9 perluasan paru-paru ataupun pundi hawa yang menyebar sampai ke perut, leher, dan sayap. Pundi-pundi hawa berhubungan dengan paru-paru dan berselaput tipis. Selanjutnya, saya akan membahas tentang organ pernapasan pada burung. Sistem pernapasan burung terdiri dari paru-paru berpasangan yang berisi struktur statis dengan permukaan untuk pertukaran gas dan kantong udara yang terhubung, yang mengembang dan berkontraksi menyebabkan udara bergerak melalui paru-paru statis. Karena penerbangan adalah kegiatan yang sangat mahal energi, burung memerlukan sistem pernapasan yang jauh lebih efisien. Mereka memiliki paru-paru, tetapi mereka juga mengembangkan banyak kantung udara di mana udara bersirkulasi. Biasanya burung memiliki 9 kantung udara. Kantung udara berdinding sel tipis, tebalnya hanya 1 atau 2 sel dan sangat rapuh. Ada yang terselip di rongga tubuh dan ada yang di dalam beberapa tulang borong yang berlubang. Kantung udara ini memungkinkan aliran udara terus-menerus melalui sistem pernapasan tanpa ruang kosong. Burung tidak memiliki diafragma. Aliran udara diatur oleh gerakan tulang dada dan tulang rusuk. Selanjutnya, burung memiliki alat bantu pernapasan berupa kantung udara. Letak kantung udara yang pertama pangkal leher, yang kedua ruang dada bagian depan, yang ketiga antar tulang selangka, yang keempat ruang dada bagian belakang, yang kelima rongga perut. Fungsi dari kantung udara yaitu pertama membantu pernapasan terutama saat terbang, yang kedua menyimpan cadangan udara, yang ketiga memperbesar atau memperkecil berat jenis pada saat terbang, yang keempat mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu banyak. Selanjutnya, mekanisme pernapasan. Pertama, fase inspirasi. Otot tulang rusuk berkontraksi, rongga dada membesar, paru-paru mengembang sehingga udara luar masuk. Sebagian kecil menuju paru-paru dan sebagian besar menuju ke kantung udara sebagai cadangan udara. Yang kedua, fase ekspirasi. Otot antar tulang rusuk relaksasi, rongga dada mengecil, paru-paru mengempis. Akibatnya tekanan udara dalam paru-paru meningkat sehingga udara dari paru-paru kaya akan karbon dioksida keluar. Berikut ini adalah gambar dari proses inspirasi dan ekspirasi yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya proses inhalasi dan ekshalasi. Proses inhalasi pertama, udara mengalir melalui lubang hidung ke trakea dan bronkus menuju ke paru-paru dan terutama ke kantung udara posterior. Ekshalasi pertama, udara bergerak dari kantung udara posterior ke paru-paru. Ekshalasi kedua, udara bergerak dari paru-paru ke kantung udara anterior. Ekshalasi kedua, udara bergerak dari kantong anterior kembali ke trakea dan keluar. Aliran udara yang terus-menerus ini memaksimalkan efisiensi pertukaran gas untuk menyediakan banyak oksigen vital bagi jantung, otot, dan otak selama penerbangan. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.